Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismayanti dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tata kelola agraria di Indonesia. Nah, sejarah tata kelola agraria di Indonesia ini dapat dijelaskan melalui beberapa peristiwa penting, yaitu hukum agraria kolonial pada masa penjajahan Belanda. Nah, hukum agraria di Indonesia ini didasarkan pada asas-asas hukum tanah kolonial di Belanda. Nah, sistem ini memberikan hak kepemilikan tanah kepada perusahaan-perusahaan Belanda dan elit pribumi. Nah, reformasi agraria setelah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan upaya agraria reformasi untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Nah, adapun Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960, nah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA diterbitkan. Nah, UUPA ini bertujuan untuk mereformasikan sistem kepemilikan tanah yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga menjelaskan tentang peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru. Nah, peringatan ini diperingati setiap tahun pada 24 September, diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang. Nah, untuk mengenang momentum penting reformasi agraria di Indonesia, ada beberapa prinsip utama UUPA, yaitu menempatkan tanah sebagai alat untuk kesejahteraan rakyat, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, mengakui hukum adat, dan melarang warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang reformasi agraria. Nah, konsep reformasi agraria ini adalah kebijakan untuk memperbaiki sistem agraria suatu negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa konsep reformasi agraria yang mencakup penataan kembali kepemilikan, pengusahaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, distribusi tanah, terus ada peningkatan akses terhadap kredit dan teknologi. Nah, ada penyediaan infrastruktur, peningkatan keterampilan petani, perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, adapun tujuan agraria untuk menciptakan sistem agraria yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan ini, di Indonesia, reformasi agraria telah dilakukan sejak masa prakolonial, masa kolonial Hindia Belanda, dan pada masa era kemerdekaan. Nah, pada masa Presiden Soekarno, reformasi agraria disebut sebagai land reform yang bertujuan untuk mengubah struktur agraria menjadi lebih populis. Nah, tidak feodalistik dan tidak kapitalistik. Nah, dalam pelaksanaan reformasi agraria ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan keanekaragaman budaya bangsa, mengupayakan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan perseorangan.
melaksanakan desentralisasi dalam bentuk pembagian kewenangan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota maupun desa. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan atau memberitahukan beberapa studi kasus agraria yang ada di Indonesia ini. Terutama tentang partisipasi suku Auyu melawan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Nah, kasus ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat adat dalam konflik agraria. Nah, sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Nah, kasus ini membahas sengketa lahan antara masyarakat adat mengklaim hak atas lahan berdasarkan adat istiadat dengan perusahaan tambang yang beroperasi berdasarkan izin pemerintah. Nah, di sini juga ada perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Kasus ini membahas tentang perkebunan kelapa sawit masyarakat yang merambah lebih dari 80% hutan lindung. Nah, pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo ini, kasus ini membahas tentang hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan. Nah, di sini juga ada beberapa permasalahan lahan di Indonesia, antara lain itu ada peraturan yang belum lengkap dan ketidaksesuaian peraturan. Nah, pejabat pertanahan yang kurang tangkap atau kurang sigap, terus ada beberapa data-data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Segitu penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.